Selamat datang di channel Mirella Fonda. Di hari ini kita akan menyaksikan pembahasan tugas mata kuliah kinetika kimia dengan materi cara integral dan juga persamaan Arrhenius. Oke, mari kita mulai saja. Oke, untuk soal yang pertama berbunyi data dari suatu reaksi kimia diplot sebagai satu per konsentrasi A terhadap waktu dalam menit, dan plot tersebut merupakan suatu garis lurus jika interseptnya 2,47 kali 10 pangkat minus 2 dan kemiringannya 4,18 kali 10 pangkat minus 5, maka hitunglah tetapan laju reaksi dan waktu paruhnya. Oke. Jadi sebelum membahasnya kita harus tahu bahwa sebenarnya yang ada di soal ini adalah dia orde berapa reaksinya, sehingga dalam penyelesaiannya kita bisa mengetahui tetapan laju dan waktu paruhnya, karena perhitungan untuk tiap orde adalah berbeda. Oke, jadi untuk penyelesaian soal nomor 1 ini kita harus melihat sebenarnya dia orde berapa dulu dari pernyataan dari soal. Jadi di sini saya tulis diketahui plotnya itu sumbu atau ya plot grafiknya itu untuk sumbu X-nya, untuk plot grafik adalah 1 per konsentrasi A terhadap waktu. Jadi di situ kita bisa tahu bahwa dia adalah orde 2 ya, dari cara integral yang kemarin dibahas. Jadi 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 ditambah KT atau tetapan laju kali waktu, dimana 1 per konsentrasi A sama dengan Y, 1 per A0 adalah intercept atau A, T adalah sumbu X, dan K adalah gradien ya. Jadi bentuk persamaan umumnya kan Y sama dengan A ditambah BX, dimana A adalah 1 per konsentrasi A0, X adalah T, K atau tetapan laju adalah B, begitu ya, atau gradien. Jadi A itu intercept, B itu gradien. Nah, di situ ada diketahui juga nilai intercept dan kemiringannya. Oke, kita lanjut dulu. Ditanya adalah tetapan laju K berapa sama T setengah atau waktu paruhnya berapa. Oke. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Di situ kita udah tahu kalau T itu X, K itu gradien atau B itu sama dengan K, berarti K sama dengan B gitu ya. Jadi tinggal masukkan nilai saja. Nah, saya belum tulis nilainya di situ. Jadi intercept sama dengan 2,47 kali 10 pangkat minus 2, sedangkan gradien itu 4,18 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kita masukkan saja nilai B karena dia sama dengan K, berarti 4,18 kali 10 pangkat minus 5. Itu untuk gradiennya atau untuk tetapan lajunya. Nah, untuk mengetahui waktu paruh, karena untuk orde 2 interceptnya kan 1 per konsentrasi A0 ya, itu sama dengan intercept. Untuk T setengah persamaan reaksinya kan 1 per K kali konsentrasi A0. Berarti untuk mendapatkan nilai T setengah atau waktu paruh, kita tinggal masukkan nilai yang sudah didapatkan, yaitu 1 per K kali 1 per konsentrasi A0, dimana K sudah diketahui dan 1 per konsentrasi A0 sudah diketahui sebagai intercept kan ya. Jadi tinggal dimasukkan saja nilainya. T setengah sama dengan 1 per 4,18 kali 10. Oh salah, kali 10 nya bukan di situ ya, nanti saya ganti itu, dicoret dulu. Oke, kali 10 pangkat minus 5, kemudian dikali langsung nilai A nya, yaitu sebesar 2,47 kali 10 pangkat minus 2. Jadi waktu paruhnya adalah 0,59 kali 10 pangkat 3 menit.
menit ya. Sorry, itu bukan second tapi menit ya, karena kan dialurkan terhadap waktu dalam menit. Oke, sekian. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Dikatakan di situ sebotol susu disimpan pada suhu 30 derajat Celcius menjadi asam dalam 36 jam. Sedangkan jika dalam refrigerator atau kulkas begitu pada 5 derajat Celcius menjadi asam setelah 1 minggu. Dengan menganggap tetapan laju berbanding terbalik dengan waktu pengasaman, perkirakan energi aktivasi dari reaksi yang terlibat dalam reaksi pengasaman tersebut. Berarti ada hubungannya dengan persamaan Arrhenius, di mana suhu mempengaruhi tetapan laju ya, seperti itu, sehingga bisa kita cari energi aktivasinya. Oke, untuk nomor 2 di situ diketahui ada 2 sistem ya di situ ya. Artinya 2 sistem tuh bukan tempatnya berbeda atau bukan, tapi perlakuan terhadap sistemnya berbeda. Jadi di situ ada 2 waktu, ada T1 dan T2. Nah, untuk T1 itu 36 jam dia menghasilkan susu asam gitu ya, atau ya pengasaman si susunya itu dengan suhu 30 derajat Celcius. Kita langsung rubah ke dalam Kelvin. Jadi 273 ditambah 30 menjadi 303 Kelvin, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk T2 itu waktunya itu 1 minggu, berarti 7 hari ya. 1 hari 24 jam berarti 7 dikali 24 jam. Dapatnya itu 168 jam ya kalau tidak salah. 168 jam ya, dengan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin jadinya 278 lah. Masih gampang ya, jadi tidak usah dibikin persamaannya. Oke, di situ ada satu informasi lagi bahwa tetapan laju berbanding terbalik dengan 1 per T atau 1 per waktu. T-nya itu T kecil ya, waktu. Nah, ditanya itu energi aktivasi dari reaksi dari si reaksi pengasaman tersebut begitu ya. Hanya berapa? Oke. Jadi untuk penyelesaiannya kita harus mengetahui persamaan Arrhenius, di mana ln K 1 per K2. Oke, jadi ln K2 per K1 sama dengan minus EA, energi aktivasi per R atau tetapan gas universal, kali 1 per T2 kurang 1 per T1. Itu 1 ya. Oke. Kemudian K itu kan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi untuk itu kita masukkan saja T1 per T2 sama dengan minus EA per R dikali 1 per T2 per 1 per T1 dikurang 1 per T1. Oke, kita masukkan nilainya dari yang sudah diketahui. Jadi ln 36 dibagi 168 sama dengan minus EA per R 8,314, karena satuannya Joule per mol Kelvin ya, begitu ya. Kemudian dikali 1 per 278 dikurang 1 per 303. Oke, dapatnya itu sekitar 0,214 sama dengan minus EA per 8,314 dikali 303 dikurang 278 per 278 kali 303 itu sebesar 84.234.
Oke, jadi ln 0,214 sama dengan minus 1,54 sama dengan minus EA per 8,314 dikali di situ 25 dibagi 84.234. Nah, kita langsung saja ya, langsung EA sama dengan minus 154 dikali minus 8,314 begitu ya. Minus 1,54 dikali minus 8,314 dikali, kayaknya tempatnya nggak cukup ya nih, di bawahnya aja lah, dikali 234 dibagi 25. Oke, dapatnya itu sekitar perkalian semuanya itu dapatnya 1,078 kali 10 pangkat 6 dibagi 25. Oke, energi aktivasinya itu sebesar 0,04 kali 10 pangkat 6 atau sekitar 40.000 Joule per mol. Joule per mol ya. Oke. Sekian dari saya.